Halo, jumpa lagi bersama saya Putu Suryadana pada video kali ini yang berjudul Competence Based Education atau yang disingkat dengan CBA atau yang sering kita sebut dengan KBK yang merupakan kependekan dari kurikulum berbasis kompetensi. Sebelum kita mulai penjelasan tentang kurikulum berbasis kompetensi, kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu yang dimulai dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendapat yang sedikit berbeda tentang kurikulum dikemukakan oleh Marx di tahun 1997 yang mengemukakan bahwa kurikulum merupakan suatu hubungan antara perencanaan dengan pengalaman-pengalaman yang harus dialami oleh seorang siswa di bawah bimbingan sekolah. Senada dengan Marx, Schubert di tahun 1986 mengatakan, "The interpretation the teacher gives to subject matter and the classroom atmosphere constitute the curriculum that students actually experience." Dari berbagai pengertian tentang kurikulum di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kurikulum harus memuat berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan tantangan kehidupan global. Kita lanjut pengertian kompetensi. Menurut Garcia Barbero di tahun 1998 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kombinasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesional. Sedangkan Dobson di tahun 2003 memberikan definisi kompetensi yaitu competency is defined in terms of what a person is required to do performance, under what condition it is to be done, condition, and how well it is to be done standard. Pengertian dari pernyataan di atas menyatakan bahwa kompetensi didefinisikan bahwa seseorang diharuskan untuk melakukan suatu kinerja atau pekerjaan di mana hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan dan apa yang dikerjakan tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atau standar. Berdasarkan Kemendiknas nomor 045/U/2002 menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas tahun 2002 mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas atau mastery learning. Kurikulum yang berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruksi apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, berupaya mengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, sehingga proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Ciri-ciri KBK. Pertama, menekankan pada tercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat,
Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Dengan kurikulum ini memudahkan guru dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada 4 pilar pendidikan universal atau UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Adapun komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, kurikulum dan hasil belajar, kedua, penilaian berbasis kelas, ketiga, kegiatan belajar mengajar, dan keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Keempat komponen dasar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 5 unsur pokok kompetensi dan 4 gugus utama kompetensi. Berdasarkan Kepmen 045-U-2002 terdapat 5 unsur pokok kompetensi dan 4 gugus utama kompetensi. Adapun 5 unsur pokok kompetensi tersebut adalah yang 1, pengembangan kepribadian, kedua, pengembangan keahlian keilmuan, ketiga, pengembangan keahlian berkarya, keempat, pengembangan perilaku berkarya, kelima, pengembangan berkehidupan bermasyarakat. Sedangkan 4 gugus utama kompetensi meliputi factual knowledge, kedua, conceptual knowledge, ketiga, procedural knowledge, dan 4, metacognitive knowledge. Bila unsur-unsur kompetensi utama ini diwujudkan ke dalam sebuah matriks, maka akan tampak sebagai berikut. Tanda silang itu merupakan persilangan antara gugus dan unsur yang perlu dikembangkan sebagai kompetensi utama. Kelebihan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Siswa dapat bergerak secara aktif fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ketiga, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Keempat, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari satu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Yang kelima, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten.